Oke teman-temanku semua, kembali lagi bersama saya di channel Alpha Creator. Di video kali ini gue akan mereview lagi mengenai informasi jadwal resmi penyaluran PKH. Nah, sebelum kita ke menu pembahasan videonya, semoga video ini membawa angin segar untuk teman-temanku semua, atau informasi ini membawa angin segar buat teman-temanku yang mendapatkan PKH dan BPNT tahap pertama di tahun 2025 ini. Nah oke, tanpa kita berlama-lama langsung saja kita ke menu pembahasannya. Dan inilah dia pembahasan informasi dari PKH dan BPNT tahap pertama di tahun 2025 ini. Jadwal resmi penyaluran PKH dan BPNT tahap 1 di tahun 2025. Bantuan pangan non tunai BPNT dan juga program keluarga harapan PKH merupakan dua jenis bansos yang masih akan terus berlanjut di tahun 2025 ini. Kabar berkelanjutan, program bansos ini membawa angin segar bagi masyarakat penerima bantuan. Selain itu, pemerintah juga berencana untuk mempercepat proses penyaluran bansos PKH dan BPNT di awal tahun 2025 agar masyarakat dapat segera menggunakan bantuan tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan dua program bantuan sosial yang disalurkan oleh pemerintah untuk membantu meringankan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi keluarga miskin dan rentan miskin. Setiap tahunnya, penyaluran PKH dan BPNT dilakukan dalam beberapa tahap, dan informasi mengenai jadwal penyaluran ini sangat penting bagi penerima manfaat agar bisa memanfaatkan bantuan dengan sebaik-baiknya. Jadwal penyaluran bansos PKH dan BPNT tahap pertama tahun 2025. Hingga saat ini, banyak masyarakat yang bertanya mengenai jadwal penyaluran bansos PKH dan BPNT untuk tahun 2025. Terutama untuk penyaluran tahap pertama. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, berikut adalah informasi terkait jadwal penyaluran bansos PKH dan BPNT untuk tahap pertama di tahun 2025 ini. Jadwal penyaluran bansos PKH tahap pertama di tahun 2025 berdasarkan pada pola penyaluran sebelumnya. Bansos PKH biasanya dijadwalkan cair dalam 4 tahap sepanjang tahun, dan kemungkinan pada tahun 2025 ini bansos PKH juga akan dijadwalkan cair seperti sebelumnya. Berikut adalah jadwal penyaluran bansos PKH. Tahap pertama Januari Maret, tahap kedua April Juni, tahap ketiga Juli September, tahap keempat Oktober Desember. Jadwal penyaluran bansos BPNT tahap pertama tahun 2025. Penyaluran bansos BPNT pada umumnya disalurkan setiap bulan sekali dengan nominal dana bantuan sebesar Rp200.000. Tak jarang juga bansos ini dicairkan setiap 2 bulan atau 3 bulan sekali dengan total bantuan sebesar Rp400.000 hingga Rp600.000. Baik bansos PKH dan BPNT, biasanya proses penyaluran bantuan akan dilakukan melalui rekening kartu keluarga sejahtera KKS yang dapat dicairkan lewat bank penyalur, Bank BNI, Bank BRI dan Mandiri, kemudian Bank BTN. Proses penyaluran kedua bansos ini juga dapat dilakukan melalui PT Pos Indonesia terdekat. Cara cek penerima bansos PKH dan BPNT tahun 2025. Untuk memastikan bahwa masyarakat terdaftar sebagai penerima bansos PKH dan BPNT tahap pertama di tahun 2025 ini, maka dapat melakukan pengecekan daftar penerima bansos yang bisa dilakukan melalui website resmi Cek Bansos. Berikut langkah-langkah pengecekan daftar penerima bansos di tahun 2025 ini. Yang pertama, kunjungi website resmi Cek Bansos melalui link berikut https://cekbansos.kemensos.go.id. Yang kedua, masukkan detail wilayah dengan memilih provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa atau kelurahan. Yang ketiga, masukkan nama penerima bansos dan sesuaikan dengan data di eKTP. Yang keempat, masukkan kode verifikasi yang ditampilkan. Dan yang terakhir, klik data untuk melihat hasil pencarian. Penyaluran PKH dan BPNT tahap 1 tahun 2025 ini diprediksikan akan mulai dilakukan pada awal tahun. Penerima manfaat disarankan untuk memantau jadwal penyaluran dan memastikan kelengkapan data agar bantuan dapat diterima tepat waktu. Dengan adanya bansos ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan di Indonesia.
Inilah cara daftar untuk mendapatkan bansos secara offline. Daftar ke desa atau kelurahan melalui usulan RT atau RW setempat. Usulan akan dibawa ke musyawarah desa atau kelurahan. Usulan tersebut akan diinput ke aplikasi bansos. Dinas sosial akan melakukan verifikasi dan validasi usulan. Hasil verifikasi akan divalidasi oleh Dinas Sosial Kabupaten atau Kota. Kepala daerah akan melakukan pengesahan. Setelah mengajukan usulan, masyarakat dapat mengecek status apakah dirinya untuk masuk dalam penerima bansos atau tidak. Caranya sangatlah mudah, hanya perlu mengakses https cekbansos.kemensos.go.id lalu masukkan nama dan alamat sesuai yang tertera di KTP Anda. Selengkapnya, inilah cara cek status penerima bansos 2025. Akses situs cekbansos.kemensos.go.id atau klik link di HP, masukkan nama provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa Anda. Masukkan nama penerima manfaat atau PM sesuai KTP, pastikan 4 huruf kode yang tertera dalam kotak kode. Jika huruf kode kurang jelas, klik ikon refresh untuk mendapatkan huruf kode baru. Klik tombol cari data, situs akan memunculkan hasil pencarian apakah Anda masuk dalam daftar sebagai PM atau tidak. Sistem cek bansos Kemensos akan mencari nama PM sesuai wilayah yang diinputkan. Jika masuk dalam penerima bansos, maka akan ditulis bansos apa saja yang diterima lengkap dengan status apakah sudah disalurkan serta periode penyaluran. Namun jika tidak termasuk dalam penerima bansos, maka akan tertulis keterangan tidak terdaftar di DTKS. Meskipun semua orang bisa mendaftarkan diri agar mendapatkan bansos, rupanya ada sejumlah kriteria yang membuat orang tersebut tidak layak mendapatkan bansos. Nah oke, mungkin cukup sekian dulu informasi dari saya atau dari Alpha Creator. Semoga membawa angin segar untuk teman-temanku semua yang mendapatkan bansos di tahun 2025 ini. Oke, saya akhiri saja. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.